Sumber dana jangka menengah pada umumnya adalah sumber dana atau pendanaan yang mempunyai jangka waktu lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Kebutuhan sumber dana jangka menengah ini dirasakan oleh perusahaan karena adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek di satu pihak dan juga sulit dipenuhi dengan sumber dana jangka panjang di lain pihak. Berikut ini adalah jenis-jenis sumber pendanaan jangka menengah. Yang pertama adalah term loan. Term loan adalah kredit usaha dengan umur lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Term loan pada umumnya dibayar kembali dengan angsuran tetap selama periode tertentu, misalnya setiap bulan, kuartal, atau setiap tahun. Untuk mengetahui cara menetapkan besarnya angsuran pada term loan, digunakan rumus sebagai berikut, seperti pada gambar ini, di mana PO sama dengan besarnya pokok pinjaman, N sama dengan jangka waktu pinjaman, XT sama dengan besarnya uang tiap angsuran, dan R sama dengan besarnya bunga pinjaman per tahun. Yang kedua ada equipment loan. Equipment loan adalah pendanaan atau pembiayaan yang dipergunakan untuk pengadaan perlengkapan baru. Perlengkapan yang biasanya dibiayai dengan equipment loan adalah perlengkapan yang mudah diperjualbelikan. Pinjaman biasanya menggunakan beban lebih tinggi dari harga perlengkapan tersebut, dan selisihnya antara harga perlengkapan dengan beban atau total merupakan margin of dari kreditur. Equipment loan ini biasanya diberikan oleh bank komersial, penjual perlengkapan perusahaan atau asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan lainnya. Di dalam equipment loan ini ada 2 instrumen yang dapat digunakan untuk melayani equipment ini, yaitu melalui kontrak penjualan atau conditional sales contract. Yang kedua ada hipotek barang bergerak atau chattel mortgage. Yang ketiga ada leasing atau sewa guna usaha. Adalah persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik dari aktiva atau pihak yang menyewakan atau leaser menginginkan pihak lain atau penyewa atau lease untuk menggunakan jasa dari aktiva tersebut selama periode tertentu. Ada 3 bentuk leasing, yaitu yang pertama itu lease and leaseback, di mana lease and leaseback ini perusahaan yang memiliki aktiva menjual aktiva tersebut kepada perusahaan lain dan sekaligus membuat perjanjian untuk menyewakan kembali aktiva tersebut untuk periode waktu tertentu. Dan yang kedua itu adalah operating lease. Operating lease atau service lease memberikan servis atau pelayanan baik mengenai bidang finansial maupun mengenai pemeliharaannya. Dan berikutnya yang ketiga itu financial lease, yaitu financial lease atau capital lease berbeda dengan operating lease, yaitu leaser yang menggunakan biaya perawatan. Perjanjian kontrak leasing tidak dapat dibatalkan atau non-cancelable dengan leasing angsur secara penuh. Ini adalah contoh soal studi kasus pendanaan jangka menengah. Penyelesaian A. Membuat perhitungan antara keputusan membeli dan leasing. A. Menilai keputusan jika membeli aktiva dengan dana pinjaman dari bank dengan rumus 5 sigma T kurang L XT per dalam kurung 1 tambah 0,12 pangkat T. Skedul pembayaran hutang. Angsuran per tahun sama dengan 125 juta rupiah. X sama dengan 125 juta rupiah per 3,6048 sama dengan 34.675.990 rupiah. Jika dibulatkan sama dengan 34.676 rupiah. Tabel skedul pembayaran angsuran. Tahun 0, angsuran pinjaman tambah bunga 0, pembayaran bunga 0, angsuran pokok pinjaman 0, sisa pokok pinjaman 125 juta rupiah. Tahun 1, angsuran pinjaman tambah bunga 34.675.990 rupiah, pembayaran bunga 15 juta rupiah,
Angsuran pokok pinjaman Rp19.675.990. Sisa pokok pinjaman Rp105.324.010. Tahun kedua, angsuran pinjaman tambah bunga Rp34.675.990. Pembayaran bunga Rp12.638.881. Angsuran pokok pinjaman Rp22.037.109. Sisa pokok pinjaman Rp83.286.901. Tahun ketiga, angsuran pinjaman tambah bunga Rp34.675.990. Pembayaran bunga Rp9.994.428. Angsuran pokok pinjaman Rp24.681.562. Sisa pokok pinjaman Rp58.605.339. Tahun keempat, angsuran pinjaman tambah bunga Rp34.675.990. Pembayaran bunga Rp7.032.640. Angsuran pokok pinjaman Rp27.643.350. Sisa pokok pinjaman Rp1.438. Jumlah angsuran pinjaman tambah bunga sama dengan Rp107.379.950. Jumlah pembayaran bunga sama dengan Rp48.381.388. Jumlah angsuran pokok pinjaman sama dengan Rp124.998.562. Keterangan 1. Bunga tahun ke-1 sama dengan 12% kali Rp125 juta sama dengan Rp15 juta. 2. Bunga tahun kedua sama dengan 12 juta kali Rp105 juta Rp324.010 sama dengan Rp12.638.881 dan seterusnya. 3. Sisa pinjaman sebesar Rp1.438 seharusnya bernilai 0 dan jumlah pinjaman awal yaitu Rp125 juta. Adanya selisih sebesar Rp1.438 terjadi sebagai akibat pembulatan. Berikut ini merupakan tabel schedule aliran kas keluar alternatif membeli dalam ribuan rupiah selama 5 tahun. Untuk angsuran pinjaman dari tahun pertama sampai tahun kelima yaitu 34.676. Untuk bunga didapat dari 12% kali sisa pokok pinjaman. Bisa dilihat pada tabel yang sebelumnya. Untuk depresiasi dari tahun pertama sampai tahun kelima itu 25.000. Untuk tax saving didapat dari 0,5 kali bunga tambah depresiasi. Jadi misalnya untuk tahun yang pertama itu 0,5 dikali bunga 15.000 tambah depresiasi 25.000 hasilnya 20.000. Begitu juga untuk tahun yang berikutnya caranya sama. Kemudian aliran kas keluar setelah pajak didapat dari angsuran pinjaman dikurangi tax saving. Misalnya untuk tahun yang pertama, angsuran pinjaman 34.676 dikurangi dengan 20.000 hasilnya 14.676. Begitu juga untuk tahun selanjutnya caranya sama. Kemudian PVIF. Tingkat bunga yang digunakan untuk menghitung present value perlu disesuaikan dengan pajak, sehingga tingkat bunga sama dengan 12% kali 1 kurang 0,5 hasilnya 6%. Jika didesimalkan hasilnya 0,06. Nah, untuk mencari PVIF digunakan rumus 1/1 tambah R pangkat N. Untuk R adalah tingkat bunga dan N adalah tahun. Jadi misalnya untuk tahun yang pertama jika dijumlahkan 1/1 tambah 0,06 pangkat 1. Begitu juga untuk tahun berikutnya caranya sama tetapi untuk pangkatnya disesuaikan dengan tahun. Kemudian PV aliran kas didapat dari aliran kas keluar setelah pajak dikali PVIF.
Jadi misalnya untuk tahun yang pertama itu 14.676 dikali dengan 0,943, hasilnya 13.839. B. Menilai keputusan jika perusahaan melakukan leasing. Schedule pembayaran sewa per tahun adalah 125 juta sama dengan X per dalam kurung 1 tambah 0,10 pangkat 0 tambah X per dalam kurung 1 tambah 0,10 pangkat 1 tambah X per dalam kurung 1 tambah 0,10 pangkat 2 tambah X per dalam kurung 1 tambah 0,10 pangkat 3 dan tambah X per dalam kurung 1 tambah 0,10 pangkat 4. Jadi 125 juta sama dengan 4.170. X sama dengan 29.976.019 rupiah, atau pembayaran sewa dapat dibulatkan menjadi 29.976.000 rupiah. Bisa dilihat pada tabel schedule pembayaran sewa dalam rupiah. Akhir tahun 0 pembayaran sewa per tahun 29.976.000 rupiah. Penghematan pajak tidak ada. Aliran kas keluar setelah pajak 29.976.000 rupiah. Present value kas keluar 29.976.000 rupiah. Akhir tahun 1 sampai dengan 4, pembayaran sewa per tahun sebesar 29.976.000 rupiah. Penghematan pajak sebesar 14.988.000 rupiah. Aliran kas keluar setelah 14.988.000 rupiah dan present value kas keluar 51.933.420 rupiah. Akhir tahun kelima, pembayaran sewa per tahun tidak ada. Penghematan pajak sebesar 14.988.000 rupiah. Aliran kas keluar setelah pajak 14.988.000 rupiah dan present value kas keluar 11.196.036 rupiah. Jadi jumlah kas keluar apabila leasing sebesar 70.713.384 rupiah. Kesimpulan, jika biaya pinjaman sebesar 12% per tahun, maka investasi tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara leasing. Karena present value dari aliran kas keluar atau biaya yang dikeluarkan lebih kecil dengan leasing, yaitu 70.713.384 rupiah dibanding apabila membeli aktiva tersebut dengan dana pinjaman yang jumlahnya sebesar. Jadi kesimpulannya, pendanaan jangka menengah adalah dana yang digunakan oleh perusahaan dapat berasal dari sumber dana jangka pendek, dana jangka menengah, dan dana jangka panjang. Jika dilihat dari jangka waktu penggunaannya, sumber dana jangka menengah pada umumnya adalah sumber dana atau pendanaan yang mempunyai jangka waktu lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Kebutuhan sumber dana jangka menengah ini dirasakan perusahaan karena adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek di satu pihak dan juga sulit dipenuhi dengan sumber dana jangka panjang di lain pihak. Jenis sumber dana jangka menengah pada umumnya ada 3 macam, yaitu term loan, equipment loan, dan leasing.